Ya, mohon izin Bapak Ibu, kali ini sore hari ini kita akan sedikit membahas sebenarnya pertemuan yang tanggal 30 ya kemarin, tapi karena ada acara saya mohon izin, jadi ada perkuliahan kita undur di tanggal hari 2 Mei. Ya. Bapak Ibu, sore hari ini saya sedikit akan membahas yaitu terkait asuhan keperawatan pos hemodialisis ya, di mana kita akan sedikit bercerita setelah dilakukan dialisis apa sih yang kita lakukan sebagai perawat ya. Ya, sore hari ini saya akan sedikit bahas yaitu namanya asuhan keperawatan pos hemodialisis. Mohon izin saya share materi ya. Ya. Materi saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Di sini sedikit membahas kalau asuhan perawatan pos hemodialisis itu nanti kita akan melihat mengevaluasi apakah operasional atau SPO yang kita lakukan sudah benar, apakah tindakan kita yang kita lakukan selama tindakan hemodialisis itu sudah sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan tujuan kita. Terus yang ketiga adalah kita akan menilai kecukupan dialisis atau adekuasi dialisis. Bagaimana sih tindakan hemodialisis yang sudah kita lakukan? Mohon izin di sini asuhan keperawatan ya dari beberapa hari yang lalu kita sudah membahas terkait asuhan keperawatan prehemodialisis, intrahemodialisis, post hemodialisis. Nah, di mana post hemodialisis ini, hemodialisis ini yang pasti sesuai dengan materi yang lalu ya, adalah salah satu terapi pengganti ginjal dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda ya. Jadinya tujuannya adalah mengatasi tanda dan gejala atau gejala dan tanda akibat penurunan glomerulus laju filtrasi glomerulus yang rendah ya. Jadinya mengatasi gejala dan tanda. Pas saat predialisis pasiennya sesak napas, apakah setelah kita lakukan tindakan hemodialisis post dialisisnya masih sesak kan gitu. Itu salah satu tujuannya mengatasi. Yang kedua, apakah dia yang tadinya masih hipervolemi, masih bengkak ya, terus saat setelah di hemodialisis kita lakukan sudah mulai berkurang ya, itulah tujuan kita untuk mengatasi tanda dan gejala akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah. Terus harapan kita kalau pasiennya itu sudah kita lakukan tindakan hemodialisis, otomatis kualitas hidupnya pasien akan meningkat. Harapan kita kan gitu ya. Kita berharap kualitas hidupnya meningkat, terus pasiennya panjang umur kan gitu ya, memperpanjang usianya. Karena dengan penurunan tanda gejala, otomatis kualitas hidup dan tanda gejala usianya bisa panjang ya, apa. Yeah. Nah, outcome yang kita harapkan dari atau luaran tindakan hemodialisis yaitu membuang sisa hasil metabolisme dan juga air. Nah, kalau urium, kreatinin, kalium dan sebagainya yang sisa hasil metabolisme di dalam tubuh sampai air bisa kita tarik atau filtrasi, otomatis kualitas hidupnya dia bisa membaik, lebih baik. Tadi contohnya pasiennya sesak napas, pasiennya hipervolemik, ya, pasiennya banyak kekeluhan, tapi setelah kita dialisis bisa meningkatkan kualitas hidup. Bagi pasien muda, apa sih yang kita sebut kualitas hidup kan gitu? Bagi pasien yang masih muda, kualitas hidup itu dia kualitas hidupnya tidak terganggu, ya, sehingga mereka tetap bisa produktif, waktunya bekerja, pasien bisa bekerja, waktunya dia melakukan kegiatan yang lain, tindakan yang lain dia bisa melakukan, seperti itu kualitas hidupnya. Kayak seperti kita yang setiap hari kita harus melakukan kerja, ke rumah sakit, ya, melakukan tindakan hemodialisis. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan ya sehari 2 kali mungkin nggak kerasa. Tapi kalau kualitas itu semakin mengganggu, otomatis dia akan
kualitas hidupnya akan menurun. Jadi pasiennya masih bisa bekerja. Bagi lansia, mereka tidak merasa gangguan fisik, sosial, dan tetap masih bisa bersosialisasi. Mungkin secara fisik dia sudah tidak banyak kegiatan, tapi secara bersosial pasien lansia ini masih. Nah, untuk mencapai suatu kualitas hidup dan kemandirian dari pasien diperlukan suatu terapi yang optimal. Nah, untuk mengukur sebuah terapi apakah ini optimal atau tidak, sesuai dengan harapan kita atau tidak, kita bisa ukur dengan kita sebut namanya adekuasi. Nah, adekuasi dialisis ini nanti kita ada rumusnya nih. Ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama, adekuasi dialisis itu kita akan mengukur kecukupan jumlah proses hemodialisisnya untuk menjaga kondisi optimal dan terbaik. Itu secara ukuran, kita mengukur kalau kecukupan jumlah otomatis ada ukuran kelebihan atau kekurangan seperti itu, under atau over, kan gitu. Nah, yang kedua adalah secara klinis, bisa dikatakan adekuat apabila keadaan umumnya pasien, nutrisi pasien dalam keadaan baik, tidak ada keluhan-keluhan secara subjektif, gejala uremia secara objektif, terus secara subjektif dan objektif. Terus aktivitas pasien bisa berjalan dengan normal seperti sebelum dia menjalani hemodialisis. Jadi ada dua alat ukurnya. Yang pertama adalah mengukur jumlah. Yang kedua kita secara klinis bisa melihat secara objektif dan subjektif. Baik itu tanda gejala uremik dan aktivitas pasiennya yang tidak bisa dilakukan. Ya. Adekuasi hemodialisis ini merupakan suatu seberapa besar sih keberhasilan ya, akan mengukur seberapa besar sih keberhasilan proses filtrasinya atau pengambilan toksinnya, terus hasil metabolisme dari darah yang bisa mempunyai beberapa dampak ya. Nah, ini ada beberapa perhitungan adekuasi teman-teman, di mana kita bisa mengukur dengan URR ya. Mengukur dengan URR yang kita sebut urea reduction rate. Yang kedua pengukuran dengan rumus KT/V ya, clearance time per volume ya, ini KT/V. Atau bisa juga kita mengukur fungsi ginjal residu, sisa fungsi ginjalnya ya. Berapa persen sih renal kalau bahasa Inggris renal reduction function reduksi function, di mana kita akan melihat nih fungsi ginjalnya masih berapa. Terus ada beberapa cara baru, nanti kita akan sedikit informasikan. Jadi, yang pertama nilai adekuasi dialisis. Kita bisa menilai secara subjektif dan objektif. Jadi kita udah memberikan contoh. Pasiennya pengeluaran cairannya bagaimana? Berapa liter yang bisa kita ultrafiltrasi volume yang kita filtrasikan, kita tarik ya, cairan yang kita tarik, kita keluarkan dari tubuh pasien. Terus beberapa ekskresi dari toksik uremik yang kita turunkan. Penilaian secara subjektif, objektif pada pasien ekskresi cairan kita bisa melihat dari parameter di mesin hemodialisis. Toksik uremik juga bisa kita hitung dari parameter di mesin, ataupun bisa kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Terus yang kedua penilaian subjektivitas, di mana subjektivitas ini biasanya akan kita tanyakan terkait kenyamanan pasien. Apakah pasien itu setelah kita ultrafiltrasi atau kita tarik cairannya sebesar 2 liter, 3 liter, atau bahkan ada yang 5 liter, pasien merasa lebih nyaman. Apakah setelah kita lakukan hemodialisis, apakah pasien itu merasakan nyaman atau tidak? Ini kita periksa secara subjektif. Ya, ini beberapa penilaian untuk post hemodialisis terkait adekuasi hemodialisis. Ya, di mana beberapa anamnesa itu yang bisa sering kita tanyakan adalah tanda gejala uremik. Contohnya sesak napas. Terus yang kedua nafsu makannya pasien. Apakah nafsu makannya mulai membaik kan gitu ya?
yang tadinya nggak mau makan ya, terus jadi mau makan. Biasanya beberapa itu membaik, yang menurun soalnya membaik. Yang kedua kehilangan selera makan. Yang tadi pasien-pasien yang uremik ya biasanya kehilangan nafsu makannya. Dia makan aja udah nggak mau. Seleranya apalagi mual, muntah itu beberapa tanda uremik. Tapi secara adekuat harusnya tanda-tanda ini sudah kita tidak temukan saat pasien-pasien sudah melakukan post hemodialisis. Mual, muntah, sulit tidur, ya, kelemahan otot, kram dan lain sebagainya. Itu beberapa. Ya. Terus secara fisik bisa sering kita lakukan pemeriksaan fisik pada pasien-pasien post operasi, post tindakan hemodialisis, yaitu kita lihat anemis apa tidak nih. Ada nggak selama hemodialisis darah yang kita buang lebih banyak atau kita buang cuma-cuma seperti itu ya. Biasanya akibat kalau tindakan hemodialisis kemarin kan kita mengedukasi ada beberapa komplikasi, salah satunya anemia, terus clotting. Nah, ada nggak tindakan itu? Kalau tidak, kita anemia atau tidak pastinya. Terus secara nafas ya, pasien nafas itu bau urinnya udah kental, tapi setelah hemodialisis dia harusnya bisa berkurang. Pengukuran tanda vital, tekanan darah ya, penilaian kelebihan cairan, edema, sesak nafas dan sebagainya. Atau bisa kita lihat penilaian clearance renalnya atau clearance ginjalnya melalui produksi urin 24 jam. Dan yang terakhir adalah kita lakukan pemeriksaan status gizinya. Status gizi ini banyak alat yang bisa kita gunakan, bisa pakai malnutrition index, ya, skor atau MIS, atau bisa pakai SGA, subjektivitas global assessment. Itu beberapa penilaian status gizi. Itu tergantung dari rumah sakitnya. Mereka untuk menilai status gizi mau pakai. Terus yang kedua pemeriksaan laboratorium. Di sini pemeriksaan laboratorium bisa kita lakukan mungkin dari pemeriksaan tes darah ya, penilaian tes darah, baik yaitu ureum, kreatinin dan sebagainya, urin dan cairan dialisa. Ya, di sini teman-teman bisa juga melakukan penilaian kondisi pasien. Ya tadi apakah dia anemia, dia mengalami asidosis atau tidak, bagaimana status nutrisi bisa teman-teman lihat dari albumin, proteinnya ya. Begitu juga elektrolit dan lain. Terus kedua adalah penilaian efektivitas hemodialisis. Selama tindakan hemodialisis dari pre, intra dan post, apakah efektif teman-teman kan gitu. Nanti kita lihat apakah yang tindakan hemodialisis yang dilakukan oleh pasien kita apakah sesuai dengan presepan yang sudah kita diberikan oleh dokter atau tidak, itu kita lihat. Yang ketiga adalah mengevaluasi terhadap pemilihan membran dialiser, TB dan lama hemodialisis. Apakah pemilihan membran dialiser, kecepatan darahnya ya atau KB, big blood-nya dan lama hemodialisis sudah sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter atau sesuai dengan SPO kita ya. Bapak masuk hari ini padahal kuliahnya. Ya ini teman-teman beberapa target adekuasi ya, harusnya walaupun lansia ini ya gambarnya beberapa lansia harusnya setelah tindakan tadi sudah tidak didapatkan tanda-tanda uremik, tekanan darahnya sudah sesuai dengan target, terus keseimbangan cairan tercapai, target hemoglobin ya juga tercapai, di mana target hemoglobin pada pasien-pasien hemodialisis itu di rentan 8 sampai 10 ya, itu sudah bagus sebenarnya kan, apalagi sampai 12. Nah, tapi kalau lebih dari 12 malah kita takut pasien kita mengalami polinemia ya. Target capaian HD hemoglobin pada pasien HD berbeda dengan target hemoglobin pada pasien paranormal ya. Terus yang kelima adalah pencapaian pengendalian metabolisme, baik bisa kita lihat dari protein, adakah tanda-tanda renal osteodystrofi pada pasien-pasien kita, ataupun pemeriksaan zat besi, PFE, ferritin, ya seperti itu. Terus dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah status gizi yang optimal.
status gizi ini kalau bagi perawat kadang malah tidak dilakukan. Itu menjadi hal yang salah menurut kami. Jadinya status gizi itu harus diukur pasien, dan harus kita menyatakan ini pasien kita malnutrisi. Ya, ini beberapa guideline untuk dialisis ya. Ada teman-teman bisa menggunakan KDOQI. KDOQI itu Kidney Disease Outcome Quality Initiative ya, di mana adekuasi atau sebuah adekuasi dialisis itu dinyatakan adekuat, tindakan hemodialisis itu dinyatakan adekuat apabila KT-PRV-nya nilainya lebih dari 1,2 dan URR-nya lebih dari 65% ya, atau pemeriksaan protein kreatinin ya, weight-nya 1 gram per kilogram per hari. Atau carrying ya, bisa kita menggunakan juga dari caring for Australian with renal impairment ya, di mana HD kalau di luar negeri baik itu dengan KDOQI ataupun dengan carrying, baiknya adalah dilakukan 3 kali seminggu. Di mana KT-PRV-nya kalau di Australia lebih tinggi ini daripada menggunakan KDOQI. Ya, di Australia ini KT-PRV-nya lebih dari 1,4 dan URR-nya lebih dari 70%. Tapi di Indonesia ini ada punya nih. Di Indonesia memiliki konsensus dialisis yang baik itu dikeluarkan oleh Pernefri dan perawat dialisis ya, perkumpulan nefrologi Indonesia. Ya, di mana target KT-PRV yang ideal adalah 1,2, mengikuti yang di Amerika atau URR 6,5% untuk HD 3 kali per minggu ya, selama 4 jam per kali ya. Jadinya karena 1, nah idealnya ini dilakukan HD 3 kali, pasien bisa dilakukan HD selama 4 jam per kali tindakan ya. Dan atau untuk pasien-pasien HD yang dilakukan 2 kali per minggu, KT-PRV-nya 1,8 ya, selama 4 sampai 5 jam. Jadinya ada pembeda nih, pasiennya ya, kalau seminggu 3 kali itu 4 jam, tapi kalau HD-nya seminggu 2 kali diharapkan sampai 5 jam per kali tindakan. Ini kalau pasien HD, kalau dia HD-nya 2 kali, kita harapkan dia menjalani tindakan hemodialisis 5 jam. Ya. Ini dari konsensus Pernefri. Nah, ini penilaian adekuasi ya, ada 2 metode. Tadi ada menilai kecukupan yang terukur bisa menggunakan URR dan KT-PRV. Di sini semua membutuhkan adanya sampel darah dari pasien awal dialisis dan di akhir dialisis. Ini sampel darahnya diambil nih sebelum tindakan HD, pasiennya kita ambil sampel darahnya. Selanjutnya kita lakukan tindakan dialisis. Setelah tindakan dialisis selesai, kita juga mengambil sampel darah. Nah, di sini yang akan kita ukur adalah Mbak hutan kata Mbak. ya, yang kita ukur adalah kadar urea, ureumnya dan kreatininnya, di mana urea dalam 2 sampel ya tersebut kita bandingkan ureum pre dan postnya kita bandingkan, atau kreatinin ya, kreatinin pre dan post kita bandingkan ya. Nah, frekuensi penilaian yang dianjurkan kalau kami untuk penilaian adekuasi diharapkan tiap 3 bulan pasien yang stabil dilakukan pemeriksaan adekuasi. Setiap bulan pada pasien yang tidak stabil atau sesudah ada perubahan preskripsi dialisis. Jadinya setiap bulan untuk pasien-pasien yang tidak stabil sebaiknya dilakukan evaluasi kan gitu, evaluasi adekuasinya. Nah, jika ada pertanda penurunan clearance atau gejala uremi turun ya, kita bisa melakukan pemeriksaan adekuasi tadi, bisa menggunakan URR dan KT-PRV. Tapi saat ini teman-teman, ternyata setiap mesin hemodialisis itu bisa mengukur KT-PRV. Ya, KT-PRV ini bisa langsung terukur di tindakan hemodialisis. Ya, tapi ada beberapa metode
yang terukur ataupun yang diukur. Nanti ini tergantung mesinnya di tiap-tiap unit dialisis. Mesin yang mereka gunakan apa, nanti teman-teman bisa menanyakan apakah ini ada pemeriksaan KT/V, nanti tinggal dijelaskan. Karena ada yang terukur dan diukur. Nah, kenapa sih kita menggunakan Orium ya atau urea remover? Teman-teman, di sini kita menggunakan ureum karena sebagai bahan yang kita gunakan untuk menandakan adanya penumpukan solut yang ukuran kecil pada ginjal ya. Karena ureum itu adalah sebuah solut ya, zat sisa metabolisme yang ukurannya kecil pada ginjal. Dan ureum ini atau urea ini mudah diukur. Dan urea adalah hasil katabolisme protein dan merupakan 90% dari nitrogen sisa yang dapat terdialisis. Makanya teman-teman kalau di laboratorium ada tulisan blood urea nitrogen. Nah, ini yang kita ukur ya, ureumnya. Ya. Ini cara pengambilan sampel darah. Teman-teman juga harus hati-hati nih ngambil sampelnya ya. Pre dan post hemodialisis. Kita bisa sering menggunakan metode Daudigas, di mana sampel darah pra-HD diambil dari jarum fistula arteri yang sebelum HD ya, tanpa kontaminasi dari cairan infus. Jadinya pas saat ngambil sampel darah ya, pasien teman-teman harus hati-hati jangan sampai darah yang sampel kita ambil masih ada cairan infus dan heparinnya ya, karena itu akan mempengaruhi hasil laboratorium. Nah, selanjutnya setelah diambil sampel darahnya diberi label nama dan label pre-hemodialisis. Selanjutnya dilakukan tindakan HD dan post HD, kita ambil dengan cara seperti ini ya, di mana kita saat berakhirnya hemodialisis kita set UF rate ke 0 dulu kan gitu, terus turunkan QB 100 ml per menit selama 10 sampai 20 detik, matikan blood pump dahulu, ambil sampel darah dari arteri bloodline port. Jadinya di bloodline itu ada port untuk mengambil sampel darah. Di arteri, jalur arteri itu ada bloodline-nya. Nah, sampel darah diambil, selanjutnya kita beri nama pasien dan tulis post hemodialisis. Oke. Teman-teman, pengambilan sampel ini baik pre dan post harus dilakukan pada hari yang sama. Jangan hari ini kita ambil, besok juga postnya kita ambil. Tapi dalam satu hari setelah sebelum tindakan dan sudah tindakan kita baru ambil sampel darahnya ya. Kita juga bisa menggunakan penentuan KT/V menggunakan sampel darah. Di sini nanti teman-teman sering mendengar namanya single pool KT/V itu dengan Daudigas volume atau single pool equilibrium single pool KT/V, di mana S KT/V ini ya, ini juga bisa kita. Nah, makanya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah single pool KT/V, di mana alternatif terbaik untuk metode mengukur urea model kinetik juga didasari dari analisa sampel darah. Di sini sebagai modelnya adalah menghitung kompartemen yang bersamaan dengan tidak mempertimbangkan perbedaan tingkat transfer antara urea di 3 kompartemen, di intrasel, ekstrasel ataupun intersis. Terus equilibrate di sini urea efektifnya dihitung dalam menghitung dosis. Nah, hasil KT/V 0,2 lebih rendah daripada yang non equilibrate single pool ini. Ini lebih rendah, tapi tidak mengganggu hasilnya ya, tidak begitu berdampak. Nah, konsentrasi pun harus diambil 30 sampai 60 menit setelah selesai hemodialisis. Nah, jadinya kalau saat ini bisa kita di mesin hemodialisis sering menggunakan KT/V atau Daudigas volume. Ya, ini rumusnya teman-teman. Yang pertama adalah mengukur dengan urea reduction ration ya, rasio
urea reduksi ya fungsi. Nah, di sini teman-teman mengukur ureum ya dikurangi urea post dialisis dibagi urea pre-dialisis dikali 100%. Itu untuk mengukur urea. Atau yang kedua, nah ini contohnya teman-teman. Seumpama Nyonya S 50 tahun. Ya, dengan berat badan sekian, berat badan keringnya 50 kilogram, pasien sudah dilakukan HD 2 kali per minggu, dengan lama HD 5 jam, KIPI 250, dialisernya menggunakan 188. Nah ini ureum pre-nya 200, posnya 70. Jadinya ini udah turun lebih dari 70% ya dari pre-postnya. Nah, berapa URR-nya kan gitu. Nah, teman-teman bisa mengukur seperti ini dengan ureum kreatinin pre 200 kurangi 70 dibagi 200 yaitu 130 miligram per DL dibagi 200 kurang lebih dikali 100% ya kita ketemu adalah URR-nya 65%. Nah, kalau menggunakan URR 65% masih dianggap adekuat seperti itu ya. Terus kita juga bisa menggunakan rumus KT/V dengan tinggal pool ya KT/V seperti ini. Jadinya urea post kurangi urea pre dikurangi ya ini ada rumusnya teman-teman. Nah nanti tinggal gitu. Ya. Ini beberapa modeling ya. Modelis pengukuran hemodialisis ya pada laki-laki dan perempuan. Kenapa kita harus mengukur? Terus ini beberapa contoh kasus ya teman-teman. Bagaimana kita menentukan lama HD dan target KT/V pada contoh kedua tadi yang 1R ya. Ini target KT/V-nya harusnya 1,8. Ini waktu ya. Jadi waktu tadi kita pakai rumus KT/V kita mau melihat waktu dialisis atau time-nya ya. Time dialisis ya pasien tadi kita bertemu harusnya 5 jam lebih 5 menit. Itu baru kita sebut adekuasi ya. Tapi terus untuk melihat KIPI ini beberapa contoh nanti kami berikan aja. Nah, parameter perhitungan adekuat KT/V seperti ini teman-teman penghitungnya. K itu clearance dari determinasi dari hasil membrannya, apakah clearance-nya atau kebersihan dialisernya di dialiser ini tercapai atau tidak, dikalikan time-nya atau dialisis time ya sebuah preskripsi ya di mana proses dialisis ini. Terus V-nya adalah volume dari urea distribusi dari total tubuh pasien ya, jadinya ya surface area pasien ya. Nah ini teman-teman kalau di dialiser ya ada brosurnya biasanya ya di sini. Kalau teman-teman bisa melihat clearance-nya, ureanya kurang lebih di sini. Kita tinggal mau menggunakan dialiser yang tipe apa, ukuran berapa ya, kita tinggal ukur urea clearance-nya. Sudah ada di sini. Ya. Terus clearance ya, kita lihat dari efektif beberapa faktor yang bisa menyebabkan mempengaruhi ya dari clearance kebersihan di membran itu adalah tipenya. Ya, tipenya kemarin kita sudah bahas ada yang low flux, high flux ya. Terus apakah dia di reuse atau tidak itu berpengaruh dari membrannya. Terus efektif blood flow-nya, jadi kecepatan darahnya ya. Apakah kita menggunakan KIPI 200 sampai 300 atau kurang dari itu bisa mempengaruhi clearance-nya. Yang ketiga adalah KID-nya ya, dialysis flow rate ya.
Terus kurang lebih PD yang bisa kita gunakan adalah 500 ml per menit dan resirkulasi kardiopulmoner akses. Di sini resirkulasi kardiopulmoneri itu biasa kita lihat dari aksesnya. Apakah akses yang dia lakukan di apesan ataupun deblumen itu lancar atau tidaknya itu bisa mempengaruhi clearance. Nah, ini teman-teman bisa melihat kalau membran ya, ini akan mengalir dari uh, surface area yang bisa kita gunakan. Semakin tinggi surface areanya, ya, semakin bagus clearance-nya ya. Yang kedua, efektif blood flow, semakin kecepatan ya, kecepatan darahnya yang kita gunakan akan semakin baik ya. Ini yang biru yang semakin baik. Terus yang kedua, yang ketiga adalah dialysis flow ya, di mana dialysis flow ya sebaiknya adalah 500 ml karena inti clearance-nya akan makin maksimal. Terus resirkulasi ini terkait akses vaskuler yang kita gunakan. Terus yang kedua adalah time atau time treatment. Waktu dialisisnya dia berapa jam atau berapa menit. Faktor yang waktu adalah waktu yang dijadwalkan tidak sesuai dengan resep dialisis. Seharusnya ya kita setting dialisis 5 jam. Tapi saat proses hemodialisis sering alarm nih mesinnya. Terus pasien sering interupsi ya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan waktunya tidak efektif. Apabila terjadi beberapa faktor yang mengganggu ya, mengganggu dalam proses dialisis, seperti alarm mesin sering, terus pasiennya malah minta istirahat, suplai dialisis yang kurang ya, kita biasanya lakukan setup waktu HD lebih panjang. Yang tadi kita setting 5 jam, karena dia sering istirahat, contohnya istirahat sampai ada yang 30 menit, bahkan ada yang istirahat untuk ke kamar mandi sebagainya, itu kita hitung ya. Terus kita setup waktu 5 lebih 30 menit. Terus selanjutnya setup juga di KT/V-nya yang ini. Ya. Ini saat proses hemodialisis sering terjadi ini, makanya ini harus kita hitung dia berapa menit dia istirahat, kita hitung, ditambahi waktunya saat hemodialisis ya. Terus yang selanjutnya adalah volume atau urea distribusi volume di dalam tubuh. Ya. Teman-teman bisa mengetahui di tubuh kita ya, total air yang ada di tubuh kita adalah kurang lebih 60% kan gitu. Kita interstisial air intraseluler ya, itu kurang lebih 40%. Kalau dia berat badannya 70 kg, 40%-nya adalah 28 liter ya, air di dalam intraseluler. Di ekstraseluler, baik itu di interstisial ya, itu kurang lebih 20% ya, atau 10 liter ya, seperti ini. Nah, ini di ekstraseluler ada yang di interstisial, ada di transseluler ataupun plasma. Nah, cairan yang di intraseluler ini kan akan memasuki darah nih, ya, akan memasuki dialisis kalau kita melakukan proses dialisis kan gitu. Baik, plasma dan sebagainya akan melewati dialisis. Setelah bersih kita kembalikan ke tubuh seperti itu. Nah, ini secara konsisten ya, proporsi air yang ada di intraseluler adalah kurang lebih 5% ya. Terus darah kan di dalam darah kurang lebih 5% antara darah dan plasma ya. Interstisial 4% dan ekstraseluler intraseluler volumenya 40% dari tubuh kita. Nah, body water volume atau volume cairan di dalam tubuh kita ya. Ini contohnya ya. Seperti tadi gambar yang tadinya. Nah, di mana keseimbangan perbedaan antara tubuh kita ya. Ada yang orangnya besar, gemuk ya,
intraselulernya semakin besar, di ekstraselulernya kecil kan gitu plasma. Tapi orang yang tubuhnya kecil ya seperti ini ya, pasti juga akan mempengaruhi baik di intraseluler, ekstraseluler dan di sini akan membedakan nih. Pasti yang ukuran tubuhnya besar harusnya menggunakan dialiser yang lebih besar atau surface area yang lebih besar daripada pasien yang masih kecil ataupun anak-anak yang pasti menggunakan dialiser yang lebih kecil. Ini akan menentukan proses penghitungan adekuasi yang akan mempengaruhi proses penghitungan adekuasi. Oke, beberapa petunjuk dalam hemodialisis setting ya untuk penentuan ini. Penentuan setting hemodialisis itu bersifat individu. Jadi kami akan menjelaskan teman-teman jangan mensamaratakan semua pasien. Oh, pasien kita yang datang ukurannya ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Volumenya kita tarik UF filtrasinya sama 2 liter semua, tidak bisa seperti itu. Tapi akan menyesuaikan setting hemodialisis ini akan menyesuaikan satu, yang pertama adalah volume tubuh pasiennya. Semakin kurus ya jangan kita banyak melakukan setting penarikan cairannya lebih besar, ya, karena akan terjadi tadi beberapa tanda dan gejala tidak adekuat. Yang kedua clearance dari ginjal tadi, sisa renal residual fungsinya RRF-nya ya, renal fungsi ginjal yang sisanya clearnya masih enggak. Kalau dia fungsi ginjalnya masih sebagian besar masih bagus ya harusnya kita akan menunjukkan dialiser yang lebih kecil. Tapi kalau fungsi ginjalnya udah parah, memang sudah tidak bisa bekerja fungsi ginjalnya, kita menggunakan surface area yang besar. Nah, pemilihan dialiser ini sangat menentukan teman-teman. Karena kita akan melihat luas area pasien, tipe dialiser ya, terus monogram tadi ya, antara clearance di brosurnya biasanya ada clearance urea, fosfatnya ya. Ini untuk mempertimbangkan rata-rata kecepatan darah yang bisa dicapai oleh pasien kita. Ya, nah volume di sini ya adalah suatu volume diukur secara isotop. Ya, dilution ini beberapa pengukurannya. Secara estimasi bisa menggunakan formula Watson ya. Ini yang sering kita gunakan antropometri diukur nih pasiennya. Kalau kami seringnya malah merata-rata, oh ini gemuk nih harus menggunakan dialiser yang lebih bagus. Harusnya diukur antropometri volumenya. Nah, faktor yang bisa mempengaruhi adekuasi ya, kita kecukupan HD ini bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita meresepkan. Ya. Kalau teman-teman mengasesmennya tidak optimal, ya, baik itu tadi berat badannya, keluhan, ya, dan kita lakukan pengkajian tidak begitu optimal, pasti akan mempengaruhi peresepannya. Karena dokter nefrolog pasti akan menanyakan seorang perawat ya, ini bagaimana pasiennya kan gitu, kondisinya bagaimana. Terus, mereka nefrolog juga akan melakukan asesmen ya untuk melakukan peresepan. Yang kedua, resep ini bersifat individu tadi, antara pasien yang satu pasien yang dua akan pasti berbeda. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita seorang perawat melakukan memberikan pemilihan dialiser. Jika dialiser reduce ya, di mana total sel volumenya lebih dari 80% masih layak untuk kita gunakan. Tapi kalau sel volumenya kurang dari 80%, itu sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, saat ini di beberapa unit center hemodialisis sudah menggunakan dialiser yang sekali pakai atau single use. Makanya kalau single use, sel volumenya pasti lebih dari 80%, bahkan sampai 100%. Kita masih melakukan campaign untuk menggunakan dialiser single use. Terus yang ketiga adalah kecepatan darahnya tadi, aliran darah QB ataupun kecepatan aliran dialiser QD. Ya. Yang kedua adalah ukuran jenis fistulanya, jangan sampai teman-teman keliru saat melakukan insersi menggunakan fistula yang lebih kecil, itu akan mengganggu adekuasinya.
Terus selama waktu HD tadi ya, pasiennya kita program 5 jam. Tapi dia saat intrahemodialisis dia istirahat 30 menit nih. Kita tidak tambah waktunya, itu bisa mempengaruhi adekuasi. Terus akses vaskuler yang baik ya. Kalau akses vaskulernya macet ya, contohnya deblumennya tidak bisa kita pakai ya, jangan dipaksakan menggunakan akses vaskuler deblumen. Kita konsultasikan sama dokter yang memasangnya ya. Dokter ini macet harus dibenahi. Begitu juga apesan atau siminoa. Itu juga kita pastikan akses vaskuler aten atau bagus. Terus HD hemodinamika ya pasien, baik itu nutrisi atau pengaturan cairan kita kaji ya. Terus teknik pengambilan sampel ya itu juga akan mempengaruhi adekuat. Kita tarik ternyata ada cairan NaCl-nya, masih ada heparinya, itu akan mempengaruhi hasil ureumnya laboratorium ya. Terus frekuensi HD ya. Di sini HD 2 kali per minggu, harusnya kita bisa melihat dari berat badan keringnya atau BB ringannya ya. Terus ada nggak sisa fungsi ginjal. Nah itu antara pemilihan kita. Nah ini beberapa metode untuk menaikkan adekuasi. Jadi kok ini adekuasinya kok rendah ya, nilai adekuasinya kurang dari 65% atau kurang dari 1,2 seperti itu. Nah, kita bisa memperbaiki dari ada 4 ya, dari dialisernya, terus kita perpanjang treatmentnya, waktunya, atau kita gunakan dialiser flow-nya ya, cairan dialiser, atau menggunakan blood flow-nya yang kita tingkatkan. Di sini kita bisa memilih nih, oh dialiser ini ternyata tidak cocok untuk pasien A, bisa kita ganti dengan dialiser ini. Terus waktu ya, yang tadi yang kita jelaskan, waktu harusnya 5 jam ya, harus kita naikkan waktunya. Terus blood flow-nya, kecepatan darah ya, kita setting ya kalau bisa sampai 250 sampai 300 kecepatan darahnya ya. Kalau aksesnya bagus, tapi kalau aksesnya tidak, ya kita perbaiki aksesnya. Ya. Terus ada metode lain, ya ini faktor yang mempengaruhi adekuasi saat adekuasi tidak adekuat. Ternyata sudah kita menggunakan dialiser yang benar, waktunya sudah kita setting dengan bagus, terus kibinya juga udah bagus, giginya juga udah bagus, masih tidak adekuat apa ya? Nah, itu harus kita cari faktornya. Nah, salah satunya adalah yang bisa mempengaruhi adanya resirkulasi. Jadinya proses dialisisnya, darahnya yang dicuci cuma itu aja berputar, itu proses resirkulasi. Yang kedua, lukas permukaan dan mobilitas membran yang kurang bagus. Luas permukaan atau surface area-nya itu harusnya 1,7 sampai 2 meter, 2 meter persegi ya. Tapi dia kurang, nah itu akan mempengaruhi. Yang ketiga ada pengerjaan reuse dialiser. Ini saya kira sudah kita campaign menggunakan single use ya. Yang kedua bisa mengurangi faktor yang mempengaruhi. Terus tumpah darah yang tidak kuat atau kipi yang tidak kuat, tidak akurat karena tidak dikalibrasi mesinnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah aliran kecepatan darah ataupun kecepatan darah yang kurang ya, tapi harusnya kipinya ini kalau kita hitung 250 ml per jamnya ya. Tapi ternyata kipi yang kita gunakan hanya di bawah 200. Nah, itu kemungkinan biasanya adanya akses yang tidak bagus ataupun petugasnya yang tidak caring terkait kondisi pasiennya. Terus yang selanjutnya adalah aliran kidi. Kidi ini tidak akurat, kemungkinan tidak dikalibrasi. Terus dialisat yang terlewat, maksimal kipinya tidak dari awal saat start. Contoh nih teman-teman, pas ADHD, kibi jam pertama disetting 100 kecepatannya ya. Harusnya di resepsi dokter adalah 250. Baru ingat nih kan gitu. Baru ingat di jam pertengahan jam proses dialisis. Nah itu kita sebut namanya dialisis yang terlewat ya. Karena harus maksimalnya lebih 250, tapi dari awal disetting kurang dari 250, itu namanya dialisis yang terlewat. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah waktu HD yang kurang jamnya ya.
Jadi sering alarm, pasiennya minta diskon, ya, sering istirahat. Nah, ini itu bisa terjadi berbeda. Terus yang kesalahan pengambilan sampel tadi ya, kecampuran ACL dan heparin itu bisa mempengaruhi. Terus alat pemeriksaan yang tidak akurat. Nah, ini yang kita sebut ACR ya, teman-teman, akses resirkulasi tadi, yang resirkulasi ya. Harusnya darah yang terdialisis itu kan dari pompa di paru-paru sampai jantung ya, akan melewati sini ya. Di pompa akan melewati dialisis semuanya. Tapi dia saat dialisis ya seperti ini. Darahnya dari pasien ya 40% masuk ke selang atau ke mesin, arah mesin ya, terus kembali ya dari mesin terdialisis kembali ke pasien. Ternyata harusnya darahnya itu ke vena, tarik ke sini, ada yang kembali masuk ke sini lagi ya. Ya, apabila kita menggunakan di kecepatan 100 ml per menit ya, banyak kembali ke sini ya, banyak yang kembali ke sini. Nah, itu akan kita sebut resirkulasi. Harusnya ini berputar ke seluruh tubuh dulu, ke jantung, terus kembali ke dialiser, ternyata dia bypass seperti ini. Itu akan kita sebut namanya resirkulasi. Jadi di dialiser, di pembuluh darah yang dekat akses vaskulernya. Terus ini kardiopulmonari ya hampir sama seperti tadi ya. Harusnya ini masuk ke dialiser dulu aksesnya, tapi banyak yang keluar ke darah ya. Ini 75 sampai 97% masuk kardio output ke dalam paru-paru. Nah, terus korelasinya hubungan antara diameter fistula dengan KIPI seperti ini teman-teman ya. KIPI yang bagus apabila kita mau menggunakan kecepatan KIPI 250 sampai 300, ya fistula yang kita gunakan adalah antara 16 sampai 17 ya. Seperti itu. Kalau mau lebih bagus lagi kita menggunakan yang 15 G. Ya. Tapi kalau kami biasanya menggunakan yang 16 G ini karena 250 ya. Kita menggunakan 250 sampai 300. Kita menggunakan istilah yang ukuran 16 G. Ini faktor yang mempengaruhi influence ya dari flow ya. Apabila kita kecepatannya cuma 100 ya, 100 200 itu urea clearance-nya cuma tertarik 200, di bawah 200 menit. Tapi kalau kita menggunakan kecepatan 300 sampai ke atas ya, urea clearance-nya bisa lebih dari 250. Terus ini hubungan adekuasi dengan kecukupan nutrisi. Jadi tadi pagi kita kok pasiennya harusnya kok mual muntah ya, terus pasiennya kok tidak ada selera makan. Ya. Ternyata ini teman-temannya ada beberapa hubungan antara adekuasi dengan kecukupan nutrisi. Apabila kita pasiennya adekuasinya kurang, tadi ya UF-nya terlalu tinggi, pasiennya mengalami hipotensi, terus KIPI-nya turun nih, ya lama HD-nya kita diskon, ya. Adekuasinya tidak adekuat kan, otomatis kalau adekuasinya tidak adekuat, pasiennya mengalami malnutrisi, ya terus kadar pasiennya proteinnya rendah protein. Kemarin saya baru mendapatkan informasi ya, protein yang bagus untuk pasien-pasien yang menjalani hemodialisis adalah protein nabati, ya, di mana seperti oatmeal ya, pasiennya itu lebih bagus untuk makan-makan yang oatmeal ya seperti itu. Ya. Nah, pasiennya kalau udah nafsu makannya menurun, dia rendah protein, ya pasiennya rendah protein, pasiennya mengalami malnutrisi dan bahkan mengalami hipoalbumin. Ya, ini kayak lingkaran setan ya. Pasiennya udah hipoalbumin, pasti mengalami edema ya, karena onkotik seperti itu. Ini adalah lingkaran utama. Ya. Kalau nutrisinya pasiennya udah malnutrisi,
terus kita tindakan HD-nya tidak optimal, ya pasti pasien mengalami adekuasi. Adekuasinya menurun. Nah, ini hubungan adekuasi dengan anemia. Kalau tadi anemia, di mana harusnya pasien yang ya, produksi eritropoietinnya akan menurun nih. Terus udah eritropoietinnya udah menurun, otomatis pembentukan sel darah merah tidak optimal. Nah, pada pasiennya yang eritrositnya menurun seperti ini, otomatis dia mengalami anemia. Selain kekurangan anemia, pasiennya mengalami uremi. Ya. Nah, ini kalau tindakan hemodialisis tidak adekuat, pasiennya pasti mengalami malnutrisi, defisiensi kekurangan B12, asam folatnya, terus keracunan ya, keracunan karena uremik masih tinggi ya seperti ini bisa merusak dari formula pembentukan eritrositnya atau sel darah merahnya. Nah, terus akhirnya eritrositnya yang harusnya usianya 28 hari ya hanya pendek, ini dikurang dari 28 hari ya, mengalami pemendekan usia eritrosit. Kalau eritrositnya cepat pecah atau lisis ya kita pasti mengalami hemolisis. Nanti pasiennya akan mengalami anemia. Nah, tahapan klinis pada pasien-pasien dengan adekuasi yang tidak adekuat, ya dengan adekuasi yang tidak tercapai seperti ini, teman-teman. Apabila kita lihat dari suatu prosedur, proses hemodialisis, kemungkinan yang disebabkan adanya perencanaan hemodialisis yang buruk. Terus kedua, ketiga, keempat ini adalah kesalahan kita nih, SPU-nya tidak kita lakukan dengan baik, setting HD tidak kita lakukan dengan optimal, waktu dialisis kita holding atau diskon ya. Ini nursing yang biasanya terjadi ya. Nah, ini mengakibatkan sebuah pengobatan tidak tercapai dan konseling gizi yang tidak tercapai. Itu basicnya. Maka itu kita harus memperbaiki ini. Kalau ini sudah kita perbaiki, kita lihat paradigma yang kedua ya. Kita lihat apakah URR-nya masih rendah, pasien apakah mengalami kurang gizi ya, kita asesmen atau mungkin osmolaritasnya setelah dialisis tidak bagus. Secara klinis pasiennya akan mengalami komplikasi dari akibat adanya uremik di dalam darah. Terus yang kedua adanya malnutrisi, ya, beberapa gejala klinis. Contoh pasiennya merasa gatal yang tinggi, terus pasiennya kulitnya bersisik kering, malnutrisi ya, rambutnya sebagainya, dia mengalami malnutrisi. Komplikasi yang lebih parah pasiennya masih sesak. Akhirnya sesak napas, dia akan masuk rumah sakit lebih tinggi, meningkat ya, kesakitannya lebih tinggi dengan adanya pasien masuk rumah sakit akibat beberapa komplikasi. Terus keterbatasan aktivitas dan secara hierarki yang akhir adalah pasien bisa mengalami kematian kalau kita tidak melakukan perbaikan di sini. Ini ternyata secara basic kita harus melakukan sesuatu tindakan yang baik, yaitu bagi perencanaan HD sampai melakukan konseling gizi yang ini pendekatan pada pasien yang kita duga ya apabila tindakan dialisis ini tidak adekuat, biasanya kita akan lihat seperti ini teman-teman. Ya. Kita akan melakukan evaluasi per 1 bulan. Ya. Jadi, ini beberapa registran, beberapa risiko, beberapa dari Japanese registry. Sebenarnya di dialisis juga ada namanya, di Indonesia ada IRR, Indonesian Registry. Ya, ini menggunakan single pool, ya. Terus beberapa relatif risiko kematian dan dosis dialisis, ya. Akan semakin buruk kita merencanakan dosis dialisis, juga semakin meningkatnya kematian. Ini perhitungan dosis yang lain ya. Tadi kita menggunakan URR, yang kedua KT per V ya.
Mungkin bisa ada yang kita menggunakan single pool category tadi atau e-category perhitungan ya. Biasanya sering kita lakukan e-category, electronic category ya. Ini beberapa rumus, ada beberapa model. Terus caring, tadi caring for Australian with renal impairment atau caring guideline ya. Jadinya secara sugesti itu untuk teman-teman klinikal adekuasi dialisis itu harus kita lakukan ya, setiap 3 bulan sekali. Nah, nilai adekuasi kita lakukan 3 bulan sekali karena penilaian klinis ini tidak dapat kita andalkan. Jadinya cuma kita menghitung secara subjektif nih, secara objektif ya. Jadi kita lakukan tindakan pengukuran adekuasi 3 bulan sekali. Terus dialisis yang adekuat harus ya selalu mencakup kontrol tekanan darah. Jadi walaupun pemeriksaan adekuat juga kita lihat kontrol tekanan darah, pengelolaan cairan ya tadi, terus evaluasi rutin ya, baik berat badan kering ya, BBK berat badan kering, berat badan ideal pasien, asupan garam pasien, terus laju ultrafiltrasi. Terus adekuasi dialisis dapat kita nilai dengan beberapa cara, yaitu menggunakan KT/V tadi, ataupun URR, rasio reduction rate, atau menggunakan formula Doddik. Ini single pool KT/V juga minimal sama dengan URR. Jadinya secara penilaian, cara terukur itu KT/V 1,2 dengan URR 65%. Jadinya teman-teman, suatu pemisahan zat terlarut itu dipengaruhi oleh membrannya. Bagaimana kita memilih membran dialisernya. Terus sebuah kebersihan atau clearance ya dari proses dialisis, clearance dialisis ini dipengaruhi oleh surface area, luas permukaannya, penggunaan sisnya dan KUF-nya ya. Ini dari jenis dialisernya. Terus variasi oleh AV fistula akan menghasilkan ketepatan efektif blood flow-nya tadi ya. Karena KT/V kan adekuasi bisa dipengaruhi efektif blood flow-nya, kecepatan darahnya. Terus di beberapa mesin sudah ada tadi pengukuran KT/V secara elektronik, ya tidak ada yang disebut clearance monitoring ya online ya sebagai parameter untuk mencapai adekuasi dialisis. Terapi dialisis yang tepat bisa memberikan dampak kehidupan yang lebih baik. Jadinya kalau kita melakukan persepan tindakan hemodialisis yang baik, ternyata memberikan dampak kehidupan dari pasien. Hal ini akan mendukung pelayanan kita, baik akreditasi dan pemilihan alat-alat yang akan kita gunakan yang tepat akan menentukan kualitas hidup pasiennya. Oke. Mungkin itu teman-teman dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, ini teman-teman bisa melihat nih beberapa penghitungan bagaimana sih kita udah mengikuti dunia digital, tapi kita jarang membuka nih, ya. Menghitung EGFR sudah ada melalui aplikasi, ya. Ada yang Medscape, ya, EGFR dan sebagainya. Begitu juga KT/V juga ada menggunakan seperti ini, ya. Ini tinggal mengisi aja. Ya clearance-nya berapa, nilai clearance usia ya, nanti laki-laki atau perempuan otomatis dia akan menghitung nih ya. Terus estimasi GFR-nya bisa kita lihat ya. Ya mungkin itu teman-teman, begitu juga KT/V sudah ada penghitungan secara elektronik ya. Enggak teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan untuk adekuasi post hemodialisis. Ini post hemodialisis itu kita lebih fokus untuk mengevaluasi apakah tindakan kita adekuat ataupun tidak. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Boleh tanya, Pak? Oh iya, silakan Pak Syahril. Ya, untuk dilakukan hemodialisis
apakah ada persyaratan HB minimal sekian begitu. Nah, untuk meminimalkan risiko, kemudian untuk dilakukan dialisis kan nanti akan dikeluarkan cairannya, si zat-zat toksinnya. Nah, otomatis kan akan mengurangi volume dari cairan tubuh. Apakah itu akan tidak berisiko terjadinya kekurangan cairan, Mbak? Dan apa antisipasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sarir. Jadinya untuk tindakan hemodialisis ataupun melakukan evaluasi, ada beberapa yang perlu parameter yang harus kita lihat, Pak. Yang pertama adalah kadar hemoglobin. Hemoglobin pada pasien yang akan kita lakukan tindakan hemodialisis sebaiknya tidak eh, nilai HB-nya di atas 7, Pak, atau 8. Kadang ada beberapa rumah sakit menggunakan parameter yang 8 mg per dl ya. Tapi kalau apabila pasiennya kok HB-nya di bawah 7, tapi dia harus melakukan tindakan hemodialisis, tetap bisa kita lakukan tindakan hemodialisis dengan berbagai risiko, dengan kita tambahi transfusi darah, itu masih bisa kita. Tapi apabila HB-nya udah 6, 5 gitu, saya kira biasanya kita lakukan perbaikan kondisi. Jadi kriterianya tergantung nanti rumah sakit, dia menggunakan parameter 8 ataupun 7. Tapi di kami biasanya menggunakan HB 8. Kalau kurang dari 8, dia harus kita evaluasi kondisi pasiennya. Itu untuk hemoglobin. Itu juga tadi ya parameter yang kedua biasanya apakah dia mengalami infeksi virus ya kayak hepatitis, HIV dan sebagainya biasanya kita cek. Terus yang ketiga adalah kita menghitung ureum kreatinin untuk menentukan adekuasi. Itu untuk awal. Terus untuk tindakan ultrafiltrasi atau penarikan cairan ya, kita akan menghitung kenaikan berat badan dikurangi berat badan idealnya Pak, atau berat badan kering pasiennya. Seperti itu. Atau yang sering Bapak Ibu nanti dengar di jurnal namanya intradialytic weight gain. Ya, berat badan antara sebelum dan sesudah sebelum HD dengan sesudah HD sebelumnya Pak. Jadinya di berat badan hari ini kita kurangi dengan berat badan 2 hari yang lalu saat dia melakukan tindakan hemodialisis post HD yang lalu. Jadi pasien HD pasti sering menimbang berat badan. Untuk post HD, untuk parameter HD berikutnya seperti itu Pak. Jadinya kita menarik cairan itu sesuai dengan kenaikan berat badannya IDWG tersebut. Kalau kita menarik cairan lebih dari IDWG, biasanya pasien akan mengalami tadi Pak, sindrom atau tanda gejala yang lebih berat. Kadang kram, pasiennya mengalami hipotensi, mual dan muntah, sesak napas. Karena terlalu banyak cairan yang kita tarik. Tapi kalau sesuai dengan IDWG, kalau ideal kami sih kenaikan berat badan IDWG-nya adalah 2 liter per sesi HD-nya, Pak. Tapi kalau lebih dari itu, biasanya pasiennya banyak beberapa gejala yang muncul. Mungkin itu Pak Sadir. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi, silakan. Jadi kalau asuhan keperawatan nanti akan mengikuti ya Pak ya. Jadi pos HD teman-teman juga akan melihat tadi keluhan yang masih muncul apa, terus program HD berikutnya apa yang kita lakukan. Jadi akses keperawatan apabila dia tadi mual, anemi, pasti otomatis kita melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Mungkin itu Pak. Ini Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin
kita akhiri pertemuan sore hari ini ya, Bapak Ibu ya. Diskon 30 menit nih malah. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa kita diskusikan untuk asuhan keperawatan untuk pasien-pasien sehat. Mungkin demikian Bapak Ibu atas pertemuan sore hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin lift, Bapak Ibu, matur suwun.